Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil pelatihan saya yang dilaksanakan pada bulan Agustus ya, mengenai 7 jurus BK hebat. Jadi BK mempunyai konsep baru dalam rangka mengatasi permasalahan anak-anak, dalam rangka menguatkan mental anak-anak dalam menghadapi kehidupan sekarang ini ya. Jadi diantaranya yang pertama itu kenali potensi, yang kedua kelola emosi, bagaimana nanti anak-anak mengelola emosi gitu ya. Yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Baik, saya jelaskan satu-satu apa itu kenali potensi. Jadi kita sebagai guru kita harus menggali potensi kita selalu gitu ya. Harus diukur kemampuan kita itu setiap waktu, baik dari segi kemampuan keilmuan kita gitu ya, dengan cara banyak menggali dari buku-buku atau dari YouTube gitu ya. Senantiasa kita menggali potensi supaya anak-anak selalu tercerahkan. Kemudian anak-anak juga harus dikenal, harus digali potensinya oleh kita gitu ya. Kalau anak-anak SD bisa menggali mengenai EQ-nya gitu ya, mengenai kepribadiannya itu ada tesnya, tes menggali potensi anak-anak SD. Kalau anak-anak SMP juga untuk jurusan nanti sekolah SMA-nya bisa ada juga di link untuk tesnya. Nah, untuk SMA biasanya menggali potensi untuk karirnya ya, selain gaya belajar. Jadi setiap anak itu punya gaya belajar beda-beda. Ada gaya belajar audio, ada gaya belajar visual, ada gaya belajar kinestetik. Itu bisa digali juga dari asesmen ya, dari tes gitu ya. Nah, yang biasa itu yang dilakukan linknya itu link tesnya itu namanya Aku Pintar. Itu bisa tuh nanti ya kita mencoba tes di situ untuk menggali potensi anak-anak. Kemudian mengenai karir, nah anak SMA itu dengan mengisi asesmen tentang karir, ketahuan anak ini cocoknya bekerja di bidang apa, anak ini di bidang apa, anak ini cocoknya jadi apa. Itu ada juga asesmennya. Begitu juga gaya belajar. Kemudian kepribadian majemuk, misalkan anak ini pribadinya apa, interpersonal, intrapersonal, atau visual gitu ya, atau apalagi namanya numerikal gitu ya. Jadi kalau anak interpersonal itu biasanya anak itu pandai bersosialisasi dengan orang lain. Tapi kalau intrapersonal itu anak pandai mengelola dirinya sendiri. Intrapersonal, dia kesal nggak kelihatan kesalnya, dia marah nggak kelihatan marahnya, dia pandai mengelola dirinya sendiri sehingga bisa mengatasi semua permasalahannya begitu ya. Kalau interpersonal dia pandai bermasyarakat, bersosialisasi, supel orangnya gitu ya. Jadi nggak bisa satu anak dengan anak ini disamakan, nggak bisa. Ayo tuh jika si itu tuh si itu mah main tuh nggak bisa ya. Mungkin anak ini mah cenderung introvert gitu ya, diam. Nah, kalau anak pendiam nanti gimana cara kita memberikan pembelajarannya gitu ya. Itu banyak di di kepribadian majemuk itu ada 9 kepribadian yang bisa digali ya. Itu ada ya tadi tes Aku Pintar itu ada, bisa di anak suruh ngisi aja, itu nanti kelihatan cenderungannya kemana, bisa gitu ya. Kemudian yang kedua itu tentang kelola emosi ya. Sebelum kita mengendalikan emosi anak-anak, jadi harus kita dulu yang mengendalikan emosi ya gitu. Kita harus pandai mengelola emosi kita gitu ya. Kan ada roda emosi ya. Emosi itu ada emosi marah, ada emosi sedih, ada emosi takut, ada emosi kecewa, ada emosi apalagi
bahagia itu juga bagian dari emosi gitu ya. Emosi itu apa? Emosi itu adalah luapan perasaan gitu ya. Emosi itu luapan perasaan. Jadi emosi itu bukan hanya orang yang suka marah-marah aja gitu ya. Orang yang terlalu melampiaskan kebahagiaannya juga disebutnya emosional. Emosional sehingga bisa melakukan hal yang negatif kan. Misalkan terlalu senang akhirnya mabuk-mabukan dan adanya. Terlalu bahagia anak SMA lulus-lulusan coret-coret baju gitu kan, konvoi-konvoi di jalan, itu teh meluapkan emosi kebahagiaannya. Apalagi yang sedih gitu ya, yang kecewa itu bisa bunuh diri gitu ya, saking emosinya bisa bunuh diri. Yang kecewa sama orang bisa menyakiti orang lain. Yang takut nggak percaya diri bisa menyakiti dirinya sendiri gitu ya. Tuh banyak kejadian anak-anak sekarang seperti itu dalam meluapkan emosinya. Nah makanya harus diajarkan bagaimana cara mengelola emosi. Jadi kalau senang ya kelihatan biasa aja gitu ya. Apalagi kita umat Islam dengan baca alhamdulillah. Kalau sedih dengan membaca innalillahi gitu ya. Kalau bangga takjub Allahu Akbar, itu dengan ucapan-ucapan itu tuh bisa menstabilkan emosi kita gitu ya. Nah kalau lihat anak-anak marah gimana caranya meredamnya, gimana? Kalau anak-anak ngamuk gitu ya, marah tantrum gitu ya. Nah itu anak suruh tarik napas dulu, duduk gitu ya, terus suruh tarik napas, terus keluarkan pelan-pelan gitu ya. Itu nanti emosinya akan turun pelan-pelan. Turunnya sama dengan kita ya. Kata Nabi juga kalau marah-marah kita duduk, tarik nafas juga sama. Apalagi kalau dalam Islam itu dengan berwudu, dengan sholat. Tapi kalau ke anak-anak ya itu diusap-usap dadanya, suruh tarik nafas, terus keluarin pelan-pelan. Itu nanti emosinya juga akan stabil lagi gitu ya. Cara meredam emosi anak-anak ya. Di pikiran gitu ya, gak bisa bangun lagi, gak bisa bangkit lagi. Nah itu juga suatu kemampuan bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Nah ini juga harus diajarkan kepada siswa-siswa. Ketika siswa mengalami kesedihan, kegagalan, siswa itu harus mampu bangkit gitu ya, harus mampu bangkit lagi untuk mencapai kesuksesannya. Ini yang ini yang memang harus dilatihnya, harus selalu dilatih resiliensi ini gitu ya. Karena tidak sedikit juga sekarang banyak orang, apalagi siswa SMA itu kalau udah kecewa sama orang tuanya misalkan ya, udah nggak mau sekolah, alasan kayak kemarin gitu ya, di sekolah itu ada 2 orang, saya konseling 3 orang anak yang nggak pernah sekolah, alasannya karena orang tuanya di Arab gitunya. Ada mama nggak ada bu di Arab, nggak ada yang merhatiin gitu ya. Jadi alasan gitu ya, orang tua nggak ada teh, padahal ditransfer nanti hampir 3 hari sekali di Arab teh gitu ya, buat jajan teh pakai ke dana gitu, ke top up ke dana. Ngantek gitu si mama nanti, tapi karena dia merasa nggak diperhatikan jadi malas sekolah nanti gitu ya, merasa nggak diperhatikan. Nah anak harus ini diberikan kemampuan untuk bisa bangkit dari kesedihan gitu ya, untuk mencapai kesuksesannya di masa depan gitu ya. Nah oke, yang keempat yaitu jurus yang keempat, jaga konsistensi, yaitu kebiasaan berkesadaran. Konsistensi itu kalau dalam agama Islam istiqomah ya, konsistensi teh gitu. Istiqomah, anak juga harus punya kemampuan konsistensi gitu ya. Istiqomah kalau udah lagi sekolah ya sekolah, jangan belok kan itu, belok kan dia gitunya, akhirnya gagal gitu anak tuh sekolahnya. Nah gimana cara kita sebagai guru untuk memberi kemampuan kepada anak untuk mampu istiqomah gitu ya, mampu istiqomah dalam belajar gitu ya. Berarti harus seperti apa? Harus dimunculkan dulu apa cita-cita dia gitu ya. Ketika dia lemah, ketika dia malas, kita munculkan lagi, kamu tuh mau jadi apa sih sebenarnya gitu sob. Saya sering tanya gitu ke anak-anaknya, padahal mah biasa aja anak nanti males gitu ya, kelihatannya
kusam, tapi pas ditanya mau jadi pilot, amin gitu ya, mau jadi TNI Bu amin, mau jadi polisi ya amin ya. Kita jangan merendahkan gitu ya, siapa tahu kan memang Allah menakdirkan dia jadi sesuai cita-citanya gitu ya. Nah itu dalam menjaga konsistensi kita harus selalu menghadirkan terus. Kan kamu mau jadi polisi, masa kayak gitu kan, kamu mau jadi pilot gitu ya, harus selalu itu dong belajarnya gitu ya. Jadi itu cara membangun konsistensi kepada siswa. Lanjut ya ibu-ibu, ngebut. Yang kelima, jalin koneksi. Jalin koneksi itu menjalin hubungan dengan orang lain. Kita sebagai guru harus banyak menjalin, apalagi guru BK ya. Ini kan guru BK semuanya ya. Guru BK semua harus punya jaringan dengan orang lain. Guru BK itu sering berhubungan dengan dokter, misalkan dengan psikolog, dengan wartawan, dengan polisi. Nah itu harus selalu dijaga hubungan-hubungan itu dengan baik gitu ya, karena mereka yang akan membantu kerja BK begitu, mencari informasi dari polisi, atau kita minta bantuan polisi ketika ada masalah siswa gitu ya, atau dengan psikolog. Kalau kita sebagai guru BK tidak mampu menangani, kita larikan ke psikolog gitu ya. Anak itu kita larikan ke psikolog atau ke psikiater. Kalau anak itu sakit fisik, berarti kita larikan ke dokter gitu ya, karena guru BK kan tidak bisa mengobati fisik, jadi harus dilarikan ke dokter. Jadi guru BK itu harus banyak menjalin koneksi dengan pihak-pihak lain, karena guru BK juga punya keterbatasan, jadi harus alih tangan kasus istilahnya. Kita tidak bisa menangani kasus itu, kita alihkan kasus itu kepada orang yang lebih profesional lagi, yang ahlinya gitu ya. Kemudian yang keenam adalah bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi itu apa? Berkolaborasi itu bekerja sama. Kalau koneksi itu mengalihkan gitu ya, mengalihkan kasus karena kita tidak mampu menangani sebagai guru BK, kita alihkan karena memang kita tidak punya ilmu itu gitu ya, misalkan dokteran atau apa, kita alihkan, kita berikan, Bu tolong murid saya tolong bantu permasalahan ini gitu ya, punya permasalahan kesehatan atau kejiwaan gitu ya, atau masalah hukum berarti ke polisi gitu. Nah kalau kolaborasi kita bekerja sama dengan sesama guru mata pelajaran gitu ya, mengenai kehadiran siswa, mengenai masalah siswa. Kalau kita sedang menangani satu kasus gitu ya, kita bisa tanyakan ke gurunya atau ke orang tuanya, ke temannya yang dekat gitu ya. Itu membangun kolaborasi supaya kasusnya bisa tertangani dengan baik begitu. Kolaborasi dengan dengan hampir sama ya. Bedanya kalau kolaborasi itu dengan teman sejawat, membangun kolaborasi itu. Kalau yang kelima itu koneksi, jalin koneksi, itu koneksi dengan lintas profesi gitu ya. Kolaborasi dengan sesama guru gitu. Kalau bangun jalin koneksi dengan beda-beda profesi gitu. Nah yang ketujuh, yang terakhir yaitu menata situasi. Jadi kita sebagai guru di sekolah harus selalu bisa menata situasi supaya anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Karena sekarang itu deep learning itu ya, konsep pendalaman dari kurikulum Merdeka itu yang dulu dibuat konsepnya oleh Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, sekarang disempurnakan lagi oleh Menteri Pendidikan sekarang, namanya deep learning. Deep learning itu adalah pendalaman dari kurikulum Merdeka. Jadi sekarang pelajaran itu harus pelajaran yang menggembirakan katanya gitu ya bagi anak-anak. Jadi bagaimana anak-anak belajar itu senang, kangen gitu ya, pengen ke sekolah, pengen belajar. Nah bagaimana guru itu memberikan itu gitu kepada anak-anak, bisa menyenangkan di sekolah tuh ya. Berarti dari kepribadian gurunya sendiri gitu ya, harus
baiklah gitu ya kepada anak-anak, walaupun anaknya mengesalkan, tetap guru itu harus menangani, harus menghadapinya dengan baik, dengan sabar, yang tidak ada hukuman fisik gitu ya. Kemudian lingkungan kita tata dengan baik juga, kelas serapih mungkin, kemudian lingkungan sekolah senyaman mungkin gitu ya. Nah, pembelajaran juga, materi pembelajaran juga harus diberikan segembira mungkin. Boleh dengan ice breaking gitu ya, sebelum masuk pelajaran itu game dulu gitu ya, dikasih games dulu kepada anak-anak biar menumbuhkan semangat untuk belajar gitu ya. Kalau di PAUD mah banyak ya games-gamenya, tapi kalau guru SD kayaknya udah jarang. Yang masih banyak kasih games itu SD itu anak PAUD gitu ya. Nah sekarang di SD, SMP, SMA itu juga harus dibangkitkan semangatnya anak-anak teh. Jangan hanya dijejelin materi aja, PR aja gitu. Akhirnya anak teh malas sekolah, malas belajar karena ya pusing. Di samping mereka juga kan waktunya banyak dengan main HP-nya. Sekarang mah tantangannya tuh monsternya tuh HP gitu ya. Nah makanya guru ditantang lagi bagaimana cara mengurangi gitu anak-anak tertarikan kepada HP. Jadi pembelajaran itu harus pembelajaran yang menyenangkan. Ya mungkin itu ya ibu-ibu, jurus PK hebat ini mudah-mudahan ini juga berlaku untuk guru mata pelajaran, tidak hanya untuk guru BK. Kita semua sebagai guru harus punya kemampuan, 7 kemampuan ini dalam rangka meningkatkan kemampuan kita sebagai guru dan memperbaiki kepribadian anak-anak itu dalam menghadapi pelajaran, menghadapi lingkungannya, dan menghadapi masa depannya. Mungkin itu saja ya. Ada yang bertanya nggak ibu-ibu? Kalau tidak ada, mungkin dicukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.